Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tamiya Nur Indriani dengan NIM C3401231036. Di sini saya akan menunjukkan cara menggunakan SPSS untuk perhitungan RAL faktorial. Jadi di sini dapatkan soal seperti ini dan di sini ada tabelnya. Lalu dari tabel ini kita buat menjadi seperti ini untuk memudahkan ketika menggunakan SPSS. Jadi lanjut kita ke bagian SPSS-nya. Setelah sudah, jadi kita langsung ke variable view, di mana di variable view kita tulis Gauss ring, frekuensi, pengeringan. Nah, untuk Gauss ring itu kita ganti scale, lalu frekuensi kita ganti nominal, dan juga pengeringan itu nominal. Setelah itu, value-nya kita tulis seperti ini. Untuk frekuensi, satu sama dengan satu kali, dua sama dengan dua kali, seperti itu. Dan untuk pengeringan itu kita tulis pengeringannya di value satu, di labelnya satu, di value 2, lalu ini 2. Sama halnya seperti frekuensi tadi. Setelah sudah seperti ini, lanjut ke data view. Di mana di data view ini kita masukkan yang tadi sudah kita tulis di spreadsheet agar memudahkan. Langsung aja ini data-datanya udah dimasukkan seperti ini. Setelah sudah, langsung aja kita ke analyze. Di analyze kita pilih descriptive static, lalu ke bagian export. Setelah itu, Gauss string kita masukkan dependent list, lalu faktor list ada frekuensi dan pengerian. Setelah itu kita ke plots, di mana di plots itu kita checklist saja normality plots with test. Nah, kalau udah itu diklik OK aja. Kalau udah diklik OK, dia nanti akan em, menghasilkan atau eh, menunjukkan nilai seperti ini. Sebentar ya. Menunjukkan hasil seperti ini. Nah, menunjukkan hasil seperti ini ya. Sebentar, nih di bagian tes normality kayak gini, nanti dia didapatkan nilai seperti itu. Nah, kalau misalnya udah tadi yang bagian sebelumnya tadi yang udah saya jelasin, kita lanjut lagi ke analyze. Kita pilih sekarang general linear model, di mana kita pilih univariate. Setelah itu Gauss string kita masukkan dependent variable, terus fix factor kita masukkan frekuensi sama pengeringan, lalu model. Nah, di model kita pilih build terms ini, terus masukkan frekuensi pengeringan dengan cara ngeklik ini, dan juga pengeringan juga klik ini. Nah, gimana sih cara supaya nggak gabungin ini? Karena kita harus juga memasukkan ini. Jadi caranya itu CTRL, Shift, lalu A, lalu setelah itu kita tarik seperti ini, baru kita klik ini. Nah, kalau udah, tinggal di continue, lalu diklik OK. Nah, kalau misalnya udah, oh ya, lalu klik OK ya. Nah, kalau udah diklik OK, nanti akan didapatkan hasilnya seperti ini. Ada leave-in-nya seperti itu. Deskriptif. Nanti akan didapatkan seperti itu nilai-nilainya. Nah, kalau misalnya udah yang tadi, deskriptif dan general linear model, lanjut ke tes ANOVA, di mana di tes ANOVA itu sebelum ke SPSS bikin dulu di agar memudahkan ya di spreadsheet seperti ini, sesuai dengan ujinya gitu. Jadi ada oven satu kali, oven dua kali, eh, freeze dryer satu kali, freeze dryer dua kali seperti ini di bagian sini untuk memudahkan di SPSS ya. Lanjut di bagian SPSS-nya, untuk tes ANOVA itu kita variable view-nya seperti ini aja, Gauss strength sama frekuensi X metode kayak gini itu tuh karena nggak bisa ya di spasi atau gimana gitu. Jadi measure-nya itu kita isi scale untuk Gauss strength dan frekuensi metode itu nominal. Lalu di bagian value itu ditulis seperti ini aja. Nah, lanjut ke data view. Di mana di data view kita pilih analyze, lalu langsung ke bagian compare means.
ke one way ANOVA. Nah, kalau udah masukkan ke dependent list untuk yield strength, lalu faktor itu frekuensi metode dan kita ke bagian option. Di option tuh kita pilih deskriptif sama homogeneity. Oh ya, dan saya hampir lupa. Jadi post hoc itu kita klik dan kita pilih Dunshan ya. Kalau udah langsung aja di oke. Nah, kalau udah di oke, nih kalau udah di oke tuh akan didapatkan seperti ini ya. Nih untuk ANOVA-nya. Dan kita juga membutuhkan ini untuk membuat apa tuh namanya histogram. Nah, kita langsung lanjut aja nih ke histogramnya. Untuk histogram, oh ya sebelum itu kita lihat ini dulu ya untuk 13 pangkat 13 2780 itu 1 2 3 gitu loh. Jadi ini 13 sama 19 ini pangkatnya A, lalu ini 27 ini B, ini C gitu sesuai 1 2 3 kayak gitu. Lanjut ke spreadsheet. Di spreadsheet itu langsung aja nih kita buat seperti ini untuk histogramnya. Jadi kita checklist bagian sumbu, judul sumbu, label data, bilah kesalahan. Nah, jadi bilah kesalahan itu untuk jangan lupa juga buat tiap garisnya ini diberi warna hitam. Lalu kita klik kayak gini. Terus, sebentar. Nah, di bagian bilah kesalahan ini, kita nanti tentukan nilainya. Nih, tentukan nilai. Kita pilih custom, tentukan nilai. Nah, buat nilai kesalahan positif itu kita masukkan ini, oven satu, oven 2, freeze dryer 2, satu, freeze dryer 2 kali kayak gitu. Dan untuk negatif itu kita masukkan stay def. Dan setelah itu udah. Nah, nanti didapatkan seperti ini. Dan saya membedakan untuk oven dan freeze dryer di mana ini dua ini oven dan ini freeze dryer. Nah, tabelnya ini tuh dipakai dari ini ya, teman-teman. Nah, kalau udah selesai tugasnya, eh, tinggal dipindahin aja ke Word kayak gini. Sekian, tinggal dipindahin aja, disalin gitu tabelnya ke sorry, maksudnya histogramnya ke Word kayak gini. Jadi, untuk videonya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.